Hari ini kita masih belajar tentang tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia. Jadi kita masih belajar di pembelajaran pertama, masih menyambung pembelajaran yang kemarin, masih juga menggunakan media pop-up book. Jadi kita langsung dibuka medianya. Nah, kemarin kita telah belajar yang di atas ini. Untuk hari ini kita akan belajar yang di bawah. Kemudian pertama, perhatikan lingkungan ini, gambar lingkungan ini. Kalian memperhatikan dan sambil ibu bacakan ya. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Pengertian lingkungan: lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi langsung kita buka suratnya. Nah, di sini sudah ada tertulis fungsi lingkungan bagi kehidupan kita. Nah, yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan. Berarti ini bisa dilihat gambarnya. Nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengelola bahan-bahan dari lingkungannya. Jadi misalnya yang ayahnya petani, berarti penghidupannya dari lahan pertanian, seperti gambar ini. Nah, yang kedua, gambar ini, lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antar manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Nah, jadi seperti gambar di sini, mereka saling berinteraksi satu sama lain. Nah, yang terakhir, yang ketiga, di gambar ini, lingkungan sebagai tempat tinggal. Kalian tentu bisa membayangkan bagaimana jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau. Pasti kalian tidak inginkan punya rumah yang kotor dan bau yang tidak sedap. Tambahan lagi bising, penuh asap pabrik maupun kendaraan, air yang keruh dan listrik yang padam. Nah, jadi kita sebagai manusia harus menjaga lingkungan seperti gambar ini. Mereka saling bergotong royong. Jadi misalnya di tempat kalian ada yang sedang mengadakan gotong royong, maka kalian juga harus membantu karena kalian juga termasuk tinggal di wilayah tersebut. Tumbuhan dan hewan pun tidak mampu mempertahankan hidupnya jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat bertahan hidup di darat, biasanya ikan tidak bisa hidup di daratan. Dan kambing tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggal. Nah, jadi di sini ada peta pikiran, ada pertanyaan dan juga jawaban yang sudah Ibu persiapkan. Kita menjawabnya dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi di sini sudah ada nomornya. Menjawabnya seperti ini. Langsung saja kita buka yang nomor 1. Jadi nomor 1, pertanyaannya adalah apakah lingkungan atau apa arti lingkungan? Jadi ini jawabannya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Seperti yang telah dijelaskan tadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Kehidupan manusia kan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan alam dan lingkungan sosial. Kemudian yang nomor 2, pertanyaannya, apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Lalu mengapa? Jadi jawabannya tidak, tapi seluruh makhluk hidup karena makhluk hidup yang dapat hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Nah, jadi
lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi manusia, tapi bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup, contohnya hewan juga tumbuhan. Karena makhluk hidup dapat hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan. Kemudian nomor 3, pertanyaannya, mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Nah, jadi karena sumber daya alam yang ada di lingkungan kita akan berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan manusia. Misalnya di pedesaan kita biasa bertani, di pantai biasanya para nelayan bekerja, di kota menjadi pegawai pabrik dan lain-lain. Nah, jadi lingkungan memang bisa mempengaruhi aktivitas manusia. Biasanya kalau di pedesaan kan tidak mungkin kita jadi nelayan, karena nelayan itu harus ada di laut. Kemudian pertanyaan nomor 4, pertanyaannya adalah, apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi sebagai tempat untuk bertahan hidup, lingkungan hidup merupakan suatu tempat di mana di dalamnya terdapat unsur-unsur yang saling memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ketersediaan udara yang sangat diperlukan untuk sistem pernapasan, baik bagi manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Jadi udara itu sangat penting karena kita selalu bernapas setiap hari, makhluk hidup juga, tumbuhan juga, hewan juga, apalagi manusia. Selain itu, udara juga sangat diperlukan untuk membantu proses fotosintesis pada tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti kan fungsinya tidak hanya ada bagi manusia, tapi juga makhluk hidup lainnya. Ketersediaan sinar matahari yang bermanfaat sebagai sumber energi cahaya. Kemudian nomor 5 yang terakhir, ada berapa jenis lingkungan? Jadi jenis lingkungan ada 2. Yang pertama dulu kita baca lingkungan biotik. Lingkungan biotik ialah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Tiap unsur ini berinteraksi satu sama lainnya. Contohnya, kambing akan memakan tumbuhan berupa rerumputan untuk mempertahankan hidupnya. Lalu kambing akan dimakan oleh manusia sebagai konsumsi protein hewani. Lalu manusia akan mengeluarkan sisa pencernaan berupa kotoran yang akan menyuburkan rerumputan tersebut. Lalu jenis yang kedua yaitu lingkungan non-biotik atau fisik. Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita. Misalnya, sinar matahari saat di pagi hari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara, dan lain-lain.